Nah, kita mulai dari apa itu manajemen inovasi. Jadi dia itu merupakan kombinasi gabungan dari manajemen, proses inovasi, dan manajemen perubahan. Dan dia bisa tersemat pada produk, proses bisnis, maupun inovasi yang bersifat organisasional, inovasi pada proses organisasi itu sendiri. Kita akan lihat secara lebih detail lagi di sini. Ini ada suatu ilustrasi yang diberikan oleh Traut mengenai Apple Watch. Nah, silahkan dipelajari, tapi pada dasarnya Anda akan lihat bahwa ternyata tidak mudah untuk mengembangkan suatu invention menjadi innovation. Nah, nanti Anda harus lihat apa perbedaan antara keduanya. Ini akan memperjelas lagi kira-kira bagaimana caranya dia bisa berubah dari invention atau penemuan menjadi innovation atau inovasi. Silakan dibaca ilustrasinya tadi. Kemudian nanti silahkan bertanya pada diri sendiri dulu, nanti akan saya tanyakan jawabannya, apakah kasus yang ada di Apple itu berlaku untuk semua bisnis atau tidak. Kemudian kenapa kok ada bisnis yang inovatif, tapi ada juga bisnis yang tidak inovatif atau kurang inovatif. Dan pada akhirnya menjawab permasalahan yang sangat mendasar dalam buku kita, manajemen inovasi itu bisa dikelola atau tidak, bisa dimanage atau tidak. Karena kalau tidak bisa dimanage, hanya masalah suatu hal yang pribadi, maka tentunya tidak akan menjadi manajemen inovasi. Nah, kenapa? Kalau kok bisa dimanage? Kalau tidak bisa, kenapa juga? Nah, menjawab pertanyaan yang terakhir tadi, Christopher Freeman itu pernah menyatakan, not to innovate is to die. Jadi suatu perusahaan kalau tidak berinovasi, maka dia akan ketinggalan. Dia akhirnya akan ditinggalkan konsumennya dan akan bangkrut, akan mati. Sehingga perusahaan itu harus selalu bisa berubah, beradaptasi, dan berevolusi. Kalau ingin bertahan, sekedar ingin bertahan aja, dia harus berubah. Kemudian dia itu harus sadar bahwa kompetisi dengan pesaing itu basisnya adalah pengetahuan. Menggunakan pengetahuan mereka, mereka harus bisa bersaing dengan pesaingnya. Kalau Bill Gates menyatakan bahwa kalau masalah harga saham perusahaan itu kita nggak bisa kontrol karena banyak sekali variabel. Yang bisa dikontrol oleh perusahaan, dikelola oleh perusahaan itu inovasi, penjualan, dan keuntungan. Kalau harga saham nggak usah mikir deh, karena banyak sekali faktor eksternal yang akan berpengaruh. Tapi yang internal, 3 hal itu bisa kita kelola, under our control gitu kan, sehingga bisa muncul ilmu yang namanya manajemen inovasi. Dan kita lihat dalam tabel ini ternyata perusahaan-perusahaan yang menjadi pemimpin di pasar mereka masing-masing itu perusahaan-perusahaan yang inovatif. Silahkan dilihat deretan perusahaannya dan inovasi apa yang mereka tawarkan atas produk maupun atas jasanya. Dan ini tabelnya menunjukkan mengenai pertumbuhan perusahaan dibandingkan dengan pertumbuhan atau perubahan anggaran yang diberikan pada research and development, penelitian dan pengembangan. Silakan disimpulkan dari 2 tabel tersebut. Kemudian berikutnya kita akan bicara mengenai revolusi industri dan berbagai inovasi yang menyertainya. Revolusi industri itu kan tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa. Kalau ini kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi abad ke-19 yang ditopang oleh inovasi di bidang teknologi. Nah, ini ada ilustrasinya juga yang lebih memperjelas masalah tersebut. Dan selanjutnya akan ada beberapa slide yang bicara mengenai penelitian atau studi yang terkait dengan
inovasi, perkembangan studi tersebut. Nah, kemudian studi-studi itu memunculkan suatu kerangka pikiran yang bersifat multidisipliner atas proses inovasi. Dan kerangka ini menggunakan perspektif ekonomi, perspektif strategi manajemen bisnis, dan perhatikan juga perilaku organisasi. Kalau perilaku organisasi melihat kegiatan-kegiatan internal di dalam perusahaan, juga strategi manajemennya. Kalau perspektif ekonomi itu aktivitas eksternal. Kemudian model ini mengakui bahwa banyak sekali hubungan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau dengan lingkungannya, seperti ada perdagangan kompetisi, ada kerjasama, dan bahwa individu itu punya peran yang besar bagi suatu perusahaan untuk berinovasi. Nah, modelnya seperti ini, kita bisa lihat ada dari unsur yang paling kecil, ada individu yang kreatif diperlukan oleh perusahaan tentunya, kemudian perusahaan itu juga harus punya fungsi-fungsi operasional dan aktivitas lain yang mendukung pengembangan inovasi. Dan pada akhirnya pada tingkatan yang lebih lebar, itu akan ada hubungan-hubungan perusahaan dengan dunia luar. Nah, tiga hal ini saling berinteraksi untuk memunculkan proses inovasi. Kemudian ada paradoks antara voice of the customer versus innovation. Harusnya kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan konsumen, mestinya kan perusahaan akan jadi inovatif karena mereka mengikuti kemauan konsumen. Tapi ternyata nggak selalu seperti itu. Ternyata kalau kita terlalu sering mendengar apa yang diinginkan customer, maka kita malah jadi nggak inovatif. Karena justru dia menghambat inovasi. Nah, karena itu Christensen sudah sejak tahun 2003 dia menyatakan ada dua jenis inovasi, yaitu sustaining innovations sama disruptive innovations. Kalau sustaining innovations ini yang hanya mendengarkan voice of the customer tadi, tapi kalau disruptive innovations itu yang melompat jauh ke depan dan memberikan hasil inovasi yang tidak dibayangkan oleh konsumen sebelumnya. Jadi tidak muncul dari voice of the customer. Nah, ini ada tabel yang menunjukkan inovasi-inovasi yang melompat jauh dan menyebabkan adanya perubahan yang substansial atas produk yang ada. Pasarnya juga langsung berubah drastis. Bayangkan misalkan tadinya orang itu menulis pakai bulu. Bulu dicelupkan ke dalam tinta. Setelah itu orang buat bolpen, tapi tidak ada wadah tintanya. Jadi fungsinya hanya seperti bulu, nanti bolpen itu harus dicelupkan ke dalam tinta, baru nanti bisa dipakai untuk menulis beberapa kata atau mungkin beberapa huruf, nanti harus dicelupkan ke dalam tinta lagi. Nah, Anda bisa bayangkan pada tahun 1945, Reynolds International Pen Company ini membuat ballpoint pertama. Itu jadi suatu yang sangat heboh. Tiba-tiba orang tidak mau lagi pakai bolpen biasa yang tidak ada wadah tintanya, semuanya beranjak menggunakan bolpen. Demikian juga contoh-contoh yang lain ini merupakan bisa dikatakan sebagai disruptive innovations juga, seperti yang dikatakan oleh Christensen tadi. Kemudian yang namanya inovasi ternyata tidak bisa terlepas dari yang namanya entrepreneur atau wirausahawan sama entrepreneurship. Nah, kalau entrepreneur itu hanya tataran individu. Tapi kalau entrepreneurship ini dia bisa meluas, memanfaatkan sesuatu yang di luar diri dia juga. Itu entrepreneurship. Contohnya ada di sini di PayPal yang dibuat oleh Elon Musk. Ini contoh yang bagus Elon Musk karena dia pada akhirnya membuat berbagai perusahaan yang sangat disruptif. Nanti Anda bisa cari di internet tentang Elon Musk. Kemudian slide ini menunjukkan ada interaksi yang kuat
antara beberapa tahapan-tahapan pengembangan yang dibutuhkan di dalam inovasi untuk pengembangan produk. Ini ada perbedaan antara invention atau penemuan dengan inovasi. Saya ada YouTube, bukan buatan saya, tapi ada YouTube yang menarik, nanti Anda bisa lihat yang menerangkan tentang perbedaan antara kreativitas, invention atau penemuan, dan inovasi. Tapi pada dasarnya, invention itu ide yang mungkin masih tataran ide aja, mungkin juga sudah dijadikan suatu yang tangible, yang bisa dicoba, ada artefaknya, ada produknya. Tapi dia itu belum tentu diadopsi oleh pasarnya. Nah, inovasi itu selain konsepsi idenya, theoretical conception, plus technical invention itu dijadikan barang betulan. Kemudian ada yang paling penting, commercial exploitation. Secara komersial itu dia bisa dieksploitasi, dijual, dan laku di pasar. Itu baru yang namanya innovation. Ini ada contoh inovasi yang gagal. Jadi dia invention tapi akhirnya tidak berbuah jadi inovasi. Sehingga kita bisa definisikan inovasi dari sisi manajemen, itu inovasi merupakan pengelolaan dari semua aktivitas yang terlibat di dalam proses pemunculan ide, pengembangan teknologi, manufaktur atau produksi, dan pemasaran dari suatu produk baru atau proses produksi baru atau peralatan yang baru. Itu dari perspektif manajerial. Kemudian kalau kreativitas itu baru tingkatan berpikir. Invention atau penemuan itu berpikir tapi lantas sudah dijadikan suatu barang. Kemudian innovation itu diimplementasikan secara luas dan diadopsi oleh pasar. Kemudian ada beberapa tipe inovasi yang dituliskan di sini, ada inovasi produk, proses, organisasi, manajemen, produksi, pemasaran, dan layanan. Jadi ini inovasi tidak hanya atas produk, tapi berbagai hal lain juga bisa diinovasikan. Nah, di sini ada perbedaan antara sains dan teknologi. Sains itu pengetahuan yang sudah sistematis, kalau teknologi itu pengetahuan yang sudah aplikatif. Ada contoh di sini tentang toko yang pasar ini sebetulnya yang dibuat menggunakan kontainer-kontainer di Kyrgyzstan. Dan ada beberapa model inovasi. Serendipity itu inovasi karena beruntung saja ya. Linear itu berturutan. Simultaneous coupling itu ada beberapa komponen yang simultan terjadi. Interaktif itu satu komponen dan yang lain saling berinteraksi. Kemudian open innovation ini sifatnya terbuka. Tidak ada komponen dalam perusahaan tapi dibuka untuk umum. Dan beberapa gambaran model inovasi ditampilkan di sini juga. Ini adalah kronologinya, urutan historis perkembangan model-model inovasi. Dan tadi kita bicara tentang inovasi yang sustaining sama disruptive ya. Ini gambarannya seperti ini. Jadi kadangkala itu ada suatu inovasi yang sangat menggemparkan, yang merubah produk sama sekali. Itu disruptive innovation. Seperti misalkan ini kamera tadinya kamera pakai film terbatas, kalau kita mau motret ya harus siap untuk motret hanya 24 atau 36 jepretan. Tiba-tiba muncul kamera digital, kita bebas mau-maunya mau motret juga bisa, malah juga sekarang masuk di handphone, mobile phone. Itu disruptive innovation untuk industri fotografi.
Nah, itu kalau Christensen menyebutnya sebagai disruptive innovation, kalau Schumpeter menyebutnya sebagai creative destruction atau penghancuran kreatif. Istilahnya cukup menawan juga dua-duanya. Dengan pertimbangan seperti ini, kalau kita mengikuti kemauan konsumen, maka konsumen itu maunya peningkatan performa atau kemampuan suatu produk itu cukup yang garis-garis titik-titik ini. Sedangkan kalau menggunakan perkembangan teknologi yang kontinu, yang hanya mengikuti kemauan pasar, mungkin ya hanya sejajar ini atau ini pakai teknologi yang ada, yang sudah ada. Tapi ketika menggunakan teknologi baru, nanti bisa perkembangan performa produk itu naik sangat tinggi sekali. Ini disruptive innovation. Dan di sini ada beberapa cara agar perusahaan itu menjadi disruptif. Karena kalau dia disruptif, punya inovasi yang luar biasa, maka tentunya dia akan menang dalam persaingan dengan perusahaan lain. Karena inovasi itu sesuatu yang memang diadopsi pasar, pasar mau menerima. Nah, kalau Sergey Brin ini yang salah satu penemu pendiri Google menyatakan faktanya yang namanya ide itu bagian yang paling tidak penting dari penciptaan sesuatu yang hebat. Yang lebih susah, yang menjadi kuncinya adalah eksekusi. Dan eksekusi itu implementasi, delivery, dan bagaimana implementasi itu dijalankan sesuai dengan targetnya. Nah, ini semakin memperkuat bahwa inovasi itu suatu proses managerial, not about coming up with the about execution and delivery. Dan dia merupakan bukan peristiwa tunggal, tapi seri atau urutan-urutan aktivitas yang saling berhubungan. Sehingga dia cukup kompleks, cukup rumit bentuknya. Di sini tampilkan beberapa batasan dari model-model yang tampilkan sebelumnya. Lantas ini ada juga beberapa penelitian mengenai inovasi yang sudah dijalankan. Sedangkan ini cukup menarik juga. Ini ada daftar perusahaan beserta kapabilitas inovasi yang dimilikinya. Kuncinya di sini adalah kapabilitas. Kapabilitas itu berarti suatu kemampuan yang sudah inherent, yang sudah merasuk dalam proses kerja suatu perusahaan. Nah, itu yang susah mencapainya. Kapabilitas perusahaan itu tidak hanya berinovasi, kebetulan saja dapat ide baru, tapi memang secara terstruktur itu masuk di dalam proses kerja perusahaan tersebut. Nah, kemudian muncul model siklikal dari inovasi yang menyatakan bahwa inovasi itu bisa berputar-putar. Jadi ada 5 komponen, ada entrepreneurship dan seterusnya, tapi masing-masing komponen ini saling berhubungan dan siklis. Jadi ini muter-muter, tidak hanya satu arah dari sini ke sini gitu enggak, tapi bisa muter-muter dulu terus balik ke bawah, muter-muter lagi, kemudian naik kembali ke atas bisa juga. Jadi muternya bisa naik turun kiri kanan, mulainya pun juga bisa dari titik yang manapun. Ini model siklikal yang paling baru, tahun 2010 mulai dikembangkan model siklikal ini, dan ada beberapa akibat dari model siklikal. Tapi yang paling signifikan adalah perlu suatu keahlian atau keterampilan baru bagi manajer, yaitu dia harus mengelola perusahaan secara virtual, karena perusahaan itu sedemikian besar sehingga tidak hanya ada di satu tempat, tapi ada di banyak tempat. Kemudian harus bisa mengelola, memanage, mengatur tanpa otoritas. Dia tidak punya otoritas untuk mengelola perusahaan lain. Tapi karena dia bekerja dengan perusahaan itu, dia harus bisa meyakinkan perusahaan lain tersebut untuk dia bisa meminta mereka melakukan sesuatu. Kemudian leadership atau kepemimpinan itu juga sifatnya dibagi bersama-sama, tidak hanya satu pemimpin tunggal, tapi banyak pemimpin yang saling berkoordinasi. Kemudian harus mampu mengembangkan jaringan yang luas. Itu 4 kunci keterampilan yang dibutuhkan untuk manajemen inovasi model baru. Kemudian ada di sini inovasi dan pengembangan produk baru.
Nanti contohnya yang cukup menarik pada akhir bab itu ada tentang naik turunnya Apple. Nah, itu kira-kira ringkasan dari bab ini. Bab ini cukup menarik kalau mau dibaca dengan lengkap, dengan panjang itu bisa, silahkan. Tapi kalau kalau mau mencari intinya ada di slide ini. Terjemahannya tentunya tidak akan sebagus atau sesempurna bahasa aslinya. Jadi kalau Anda bisa refer, gunakan sebagai patokan bahasa aslinya akan tentu lebih bagus. Oke, itu tentang bab 1. Dan sekian yang bisa kita sampaikan pada sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.